Sabita Revano Rahman dari kelas A2 angkatan 2021 dengan NIM 1321111336071. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ yang berfungsi dalam memindahkan zat berupa nutrien seperti asam amino, elektrolit, hormon, sel darah dari dan menuju sel tubuh manusia. Sistem ini juga menolong stabilisasi pH dan suhu tubuh, merupakan bagian dari homeostasis atau keseimbangan. Sistem kardiovaskuler memiliki beberapa organ. Yang pertama adalah jantung. Anatomi dari sistem kardiovaskuler. Jantung merupakan pompa berotot yang berada di dalam dada. Bekerja terus-menerus tanpa adanya henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berkontraksi dan berelaksasi sebanyak 100.000 kali dalam sehari. Semua pekerjaan ini memerlukan suplai darah yang baik yang telah disediakan oleh pembuluh arteri koroner. Bagian kanan dan bagian kiri jantung memiliki ruang sebelah atas atrium yang berfungsi untuk mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau disebut dengan ventricle yang berfungsi untuk memompa darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, ventricle memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Fungsi utama dari jantung ini sendiri merupakan memberi dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Secara normal, setiap jaringan dan organ tubuh akan menerima aliran darah dalam jumlah yang cukup, sehingga jaringan dan organ tubuh akan menerima nutrisi dengan adekuat. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem yang berfungsi sebagai sistem regulasi, melakukan mekanisme yang bervariasi dalam respon seluruh aktivitas tubuh. Struktur dari jantung sendiri. Jantung terletak di rongga toraks atau di rongga dada sekitar garis tengah di antara sternum dan vertebra atau tulang punggung. Bagian depannya dibatasi oleh sternum dan costae 3, 4, dan 5. Hampir 2/3 dari bagian jantung terletak di sebelah kiri garis median sternum. Jantung terletak di atas diafragma, miring ke depan kiri, dan apex cordis, berada paling depan dalam rongga toraks. Jantung dibagi menjadi bagian kanan dan bagian kiri, memiliki 4 bilik, bilik bagian atas dan bawah di kedua belahannya. Bilik atas atau atria, atrium, menerima darah yang kembali ke jantung dan memindahkannya ke bilik bawah. Bilik bawah disebut ventricle yang berfungsi untuk memompa darah dari jantung. Kedua belahan jantung ini dipisahkan oleh septum yang berfungsi dalam mencegah pencampuran darah dari kedua sisi jantung. Pemisahan ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena bagian kanan jantung berfungsi untuk menerima dan memompa darah beroksigen rendah. Sementara sisi kiri jantung menerima dan memompa darah dengan muatan oksigen yang tinggi. Bagian-bagian jantung sendiri terdiri atas atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Yang pertama adalah atrium dextra. Dinding atrium dextra berukuran tipis, rata-rata berukuran 2 mm. Terletak agak ke depan dibandingkan dengan ventricle dextra dan atrium sinistra. Pada bagian anterior superior terdapat lekukan ruang atau kantung yang berbentuk daun telinga yang disebut dengan auricle. Yang kedua ada atrium sinistra.
yang terletak di posterosuperior dari ruang jantung, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra. Atrium kiri menerima darah yang sudah dioksigenasi dari pad vena pulmonalis. Yang ketiga ada ventricle dextra, terletak di ruang paling depan di dalam rongga toraks. Ventricle dextra ini berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan. Bentuk ventricle kanan seperti ini guna untuk menghasilkan kontraksi bertekanan rendah yang cukup untuk mengalirkan darah ke dalam arteria pulmonalis. Dinding ventricle dextra ukurannya hanya sepertiga dari tebal dinding ventricle sinistra. Yang keempat adalah ventricle sinistra. Bentuknya lonjong seperti telur, di mana pada bagian ujungnya mengarah ke anterior inferior kiri menjadi apex cordis, dan bagian dasar ventricle tersebut merupakan annulus mitralis. Tebal dinding ventricle sinistra 2-3 kali lipat lebih tebal dibandingkan dengan ventricle dextra, sehingga menempati 75% massa otot jantung seluruhnya. Selain itu juga terdapat katup. Ada katup atrioventrikuler yang terletak di antara atrium dan ventrikel. Katup yang terletak di antara atrium dan ventrikel memiliki 3 buah katup yang disebut dengan katup tricuspidalis, terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Terdiri dari 3 otot, yaitu anterior, septal, dan posterior. Sedangkan katup yang kecil melekat pada cincin tricuspidalis disebut dengan posterior. Sedangkan katup mitral merupakan katup yang berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Terdiri atas 2 bagian, yaitu daun katup mitral anterior dan daun katup mitral posterior. Dan yang kedua adalah katup semilunar. Disebut dengan semilunar karena terdiri dari 3 buah daun katup yang masing-masing mirip dengan bulan separuh. Nah, jantung memiliki 4 buah ruang. Yang pertama adalah atrium kanan yang berfungsi sebagai penampung atau reservoir darah yang rendah akan oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior, dan dari jantung melalui situs koronari. Tekanan di atrium kanan itu 2 sampai dengan mm hektogram dengan saturasi oksigen sekitar 75%. Dan selanjutnya darah akan dipompakan kembali ke ventrikel kanan yang akan diteruskan ke paru-paru. Yang kedua adalah atrium kiri. Atrium kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Tekanan atrium kiri 4 sampai dengan 12 mm hektogram dengan saturasi oksigen 95% sampai dengan 98%. Dan yang ketiga adalah ventrikel kanan yang berfungsi untuk menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Tebal dinding kanan biasanya 0,5 sampai dengan 0,6 cm dengan tekanan sistoliknya 15 sampai dengan 39 mm hektogram. Dan diastolik 0 sampai dengan 5 mm hektogram dengan saturasi oksigen sekitar 75%. Dan yang terakhir adalah ventrikel kiri berfungsi untuk menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Tebal dari dinding ventrikel kiri itu normalnya berukuran 120 mm hektogram dan diastolik 0 sampai dengan 10 mm hektogram dengan saturasi oksigen sebesar 95% sampai dengan 98%. Nah, jantung memiliki katup atrioventrikular dan semilunar. Yang pertama adalah katup atrioventrikular tricuspidalis, merupakan katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Memiliki struktur dan fungsi terdiri dari 3 buah daun katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan selama adanya kontraksi ventrikel. Dan yang kedua adalah katup semilunar paru-paru yang terletak di antara ventrikel kanan dan batang paru. Terdiri dari 3 flaps bulan berbentuk setengah yang berfungsi untuk mencegah aliran darah balik dari trunkus paru ke ventrikel kanan selama terjadinya ventrikel berelaksasi.
Dan yang ketiga ada katup atrioventrikular bicuspidalis yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Terdiri dari dua katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri selama kontraksi ventrikel. Dan yang keempat adalah katup semilunar aorta yang memiliki letak di antara ventrikel kiri dan aorta menaik. Terdiri dari 3 flaps bulan berbentuk setengah mencegah aliran darah balik dari aorta ke ventrikel kiri selama kontraksi ventrikel. Nah, lapisan dari jantung. Ada yang dinamakan dengan perikardium yang merupakan membran tipis pada bagian luar yang membungkus dari jantung. Terdiri dari dua lapisan, yaitu perikardium fibrosum atau visceral yang merupakan bagian kantong yang membatasi pergerakan jantung, terikat di bawah sentrum tendinium diafragma, bersatu dengan pembuluh darah besar, merekat pada sternum melalui ligamentum sternoperikardial dan perikardium serosum. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu perikardium parietalis yang membatasi perikardium fibrosum, sering disebut dengan epikardium, dan perikardium visceral yang mengandung sedikit cairan berfungsi sebagai pelumas untuk mempermudah pergerakan jantung. Yang kedua adalah miokardium yang merupakan lapisan tengah yang terdiri atas otot jantung membentuk sebagian besar dinding jantung. Dan yang terakhir adalah suatu jaringan epitel unik yang melapisi bagian dalam jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah. Apa teman-teman udah tahu mengenai pembuluh darah? Jadi, pembuluh darah itu dibagi menjadi beberapa. Ada pembuluh darah arteri yang merupakan dinding aorta dan arteri besar mengandung banyak jaringan penting dan bagian otot polos. Fungsinya itu pada saat ventrikel kiri memompa darah masuk ke dalam aorta dengan tekanan tinggi. Dorongan darah secara mendadak akan merenggangkan dinding arteri yang elastis. Pada saat ventrikel beristirahat, maka dinding arteri yang elastis tersebut akan kembali seperti semula. Yang kedua adalah arteriola. Dinding arteriola terdiri dari otot polos dengan sedikit erat elastis. Dinding otot arteriola ini sangat peka dan dapat berdilatasi atau berkontraksi. Yang ketiga adalah kapiler atau pembuluh darah kapiler memiliki dinding tipis yang terdiri dari lapisan sel endotel. Yang keempat adalah venula yang berfungsi sebagai saluran pengumpul dan terdiri dari sel-sel endotel dan jaringan fibrosa. Dan yang kelima adalah vena yang merupakan saluran yang berdinding relatif tipis dan berfungsi menyalurkan darah dari jaringan kapiler melalui sistem vena masuk ke atrium kanan. Nah, adapun struktur dari pembuluh darah ini sendiri, yang pertama adalah arteri, berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Terdiri atas lapisan-lapisan, yang pertama adalah tunika intima, merupakan lapisan terdalam dari pembuluh darah yang terdiri atas selapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Tunika media, yaitu lapisan tengah yang terdiri dari serat otot polos yang tersusun melingkar. Tunika adventisia atau lapisan terluar terdiri atas jaringan ikat kolagen elastis terutama kolagen tipe 1. Dan yang keempat adalah anastomosis arteriovenosa yang berhubungan langsung antara sirkulasi arteri dan vena dan tersebar di seluruh tubuh, serta umumnya terdapat pada pembuluh-pembuluh kecil berfungsi untuk mengatur sirkulasi pada daerah tertentu, terutama pada jari, kuku, dan telinga. Dan yang kedua adalah vena, berfungsi membawa darah dari perifer kembali ke jantung dan paru-paru. Terdiri dari beberapa lapisan, yang pertama adalah tunika intima, terdiri dari lapisan endotelium yang mengandung sel pipis selapis, dan lapisan subendotelium yang berisi jaringan ikat tipis, berhubungan dengan tunika adventisia. Yang kedua adalah tunika media. Lapisannya tipis, otot polosnya bercampur dengan jaringan ikat. Dan yang ketiga adalah tunika adventisia, merupakan lapisan paling tebal pada vena. Dan yang terakhir adalah vasa vasorium, merupakan pembuluh darah kecil yang memberikan suplai metabolik ke sel di tunika adventisia, tunika intima, dan tunika media.
jenis dari pembuluh darah ini sendiri terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah arteri berdiameter yang bervariasi. Dan paling besar itu adalah aorta berukuran 20 mm sampai ke cabang-cabangnya yang paling kecil yaitu arteriol 0,2 mm. Fungsinya untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, mengantarkan oksigen, nutrisi ke semua sel, mengangkat zat buangan, misalnya karbon dioksida, menjaga keseimbangan mobilitas protein, kimia, unsur-unsur dari sistem kekebalan tubuh dan sel. Yang kedua adalah vena. Vena adalah darah dari kapiler dikumpulkan ke dalam vena-vena kecil yang disebut dengan venula dengan diameter 0,2 mm. Vena paling besar merupakan vena cava superior dan vena cava inferior yang memiliki diameter kurang lebih 20 mm sama dengan arteri. Dan fungsinya untuk mengangkut karbon dioksida, menyalurkan darah ke seluruh tubuh menuju jantung. Dan yang terakhir adalah kapiler, berukuran 5 sampai dengan 10 mikrometer. Merupakan penghubung arteri dan vena, tempat terjadinya pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, absorpsi sekret kelenjar. Nah, untuk membedakannya bagaimana sih? Jadi, arteri dan vena dapat dibedakan berdasarkan dengan letak fungsi dinding pembuluh, kandungan CO2, kandungan O2, aliran darah, dan denyutan. Jika arteri letaknya agak ke dalam, sedangkan vena agak keluar. Fungsinya arteri mengangkut O2, fungsinya vena mengangkut CO2. Dinding pembuluh dari arteri itu elastis dan kuat, sedangkan dinding dari vena tipis dan tidak elastis. Kandungan CO2 pada arteri miskin CO2, kecuali pada arteri pulmonalis yang kaya akan CO2. Pada vena kaya CO2, kecuali pada vena pulmonalis yang miskin CO2. Kandungan O2, arteri kaya O2, kecuali pada arteri pulmonalis yang miskin O2. Dan miskin O2, kecuali pada vena pulmonalis yang kaya O2, merupakan pembeda dari kandungan O2 di vena. Arah aliran darah, arteri keluar dari jantung, vena menuju dengan jantung. Jika arteri, denyutannya terasa, dan jika vena, denyutannya tidak terasa. Nah, yang selanjutnya adalah darah. Darah pada manusia terdiri dari plasma darah, dan bagian sisanya berupa bagian yang padat, yaitu sel-sel darah. Plasma darah atau cairan darah merupakan bagian cair dari darah yang merupakan 55% dari bagian darah itu sendiri. Plasma darah terdiri atas 90% air. Zat-zat yang terlarut yaitu protein darah, sari-sari makanan, enzim, antibodi, hormon, dan zat sisa metabolisme serta gas-gas seperti oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Sel-sel darah sendiri terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Sel darah merah merupakan bagian terbesar dari sel darah, yaitu sekitar 99% sel darah merah yang berbentuk bikonkav atau bulat pipih tengahnya cekung, sering berada di dalam keadaan bertumpukan. Sel darah putih memiliki ukuran lebih besar daripada sel darah merah, tidak berpigmen dan mempunyai inti yang berbentuk macam-macam. Keping darah berbentuk kecil, tidak teratur dan tidak berhenti. Berkelompok membentuk kepingan di dalam darah. Selanjutnya adalah fisiologi sistem kardiovaskuler. Fisiologi dari sistem kardiovaskuler ini terdapat fisiologi dari jantung. Sistem pengaturan jantung yang pertama adalah serat Purkinje. Serat ini merupakan serabut otot jantung khusus yang mampu mengantar impuls dengan kecepatan 5 kali lebih cepat hantaran serabut otot jantung. Hantaran yang cepat di sepanjang sistem Purkinje memungkinkan atrium berkontraksi bersamaan, kemudian diikuti dengan kontraksi ventrikular yang serempak, sehingga berbentuk kerja pemompaan darah yang terkoordinasi. Yang kedua adalah nodus sinoatrial, yang merupakan suatu massa jaringan otot jantung khusus yang terletak di dinding posterior atrium kanan, tepat di bawah permukaan vena cava superior. Nodus SA melepaskan impuls sebanyak 72 kali per menit. Frekuensi irama yang lebih cepat dibandingkan dengan atrium dan ventricle. Nodus ini dipengaruhi saraf simpatis dan saraf parasimpatik, sistem saraf otonom yang akan mempercepat atau memperlambat iramanya. Dan yang ketiga
adalah nodus atrioventrikular. Lokasinya, impuls menjalar di sepanjang pita serat Purkinje pada atrium menuju nodus AV yang terletak di bawah dinding posterior atrium kanan. Nodus AV menunda impuls seperatusan detik setelah injeksi darah atrium selesai sebelum terjadi kontraksi ventrikular. Dan yang keempat adalah berkas AV atau berkas His, memiliki lokasi yakni berkas AV merupakan sekelompok besar serat Purkinje yang berasal dari nodus AV dan membawa impuls di sepanjang septum intraventrikular menuju ventrikel. Berkas ini dibagi menjadi percabangan berkas kanan dan berkas kiri. Percabangan berkas kanan memanjang di sisi dalam ventrikel kanan, serabut bercabang menjadi serat-serat Purkinje kecil yang menyatu dalam serat otot jantung dalam memperpanjang impuls. Percabangan berkas kiri memanjang di sisi dalam ventrikel kiri dan bercabang ke dalam serabut otot jantung kiri. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.